Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, tetap bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kembali dengan pembelajaran kita secara online, secara daring, di rumah saja. Semoga kalian tetap semangat ya. Meskipun kita tidak pernah bertatap muka secara langsung. Semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa masuk ke sekolah lagi. Hari ini materi pembelajaran kita melanjutkan yang minggu kemarin, yaitu menggambar ragam hias. Apa itu menggambar ragam hias? Mari kita saksikan penjelasan berikutnya. Baiklah anak-anak, mari kita lihat peta konsep kita dalam menggambar ragam hias. Yang pertama ada pengertiannya, pengertian menggambar ragam hias, kemudian jenis ragam hias atau motif ragam hias, kemudian ada pola ragam hias, ada alat dan media menggambar ragam hias, serta yang terakhir adalah prosedur atau teknik dalam menggambar ragam hias. Itu nanti yang kita akan pelajari ya. Baiklah, yang pertama kita akan bahas adalah pengertian ragam hias. Apa itu ragam hias? Ragam hias atau yang bisa kita sebut juga dengan ornamen sebenarnya berasal dari kata Yunani, yaitu ornare, artinya menghiasi. Sedangkan menurut ensiklopedia bahasa Indonesia, ornamen adalah setiap hiasan yang mempunyai gaya geometris atau lainnya yang sejenis dan dibuat pada suatu bentuk dasar dari hasil kerajinan tangan seperti perabot, pakaian, dan arsitektur. Jadi secara umum ragam hias atau ornamen adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya seni kerajinan. Selanjutnya ada prinsip menggambar ragam hias. Ragam hias disusun dari sekumpulan pola hias, sedangkan pola hias disusun dari sekumpulan motif hias. Sedangkan motif hias itu sendiri merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Oke, beberapa motif ragam hias diantaranya yang pertama adalah ragam hias geometris. Motif hias yang dikembangkan dari bentuk geometris yang digabungkan ke dalam satu bentuk motif dan digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Lihat pada gambar ya, geometris, ada bentuk lingkaran, ada bentuk segitiga, segi 4, segi 5 yang bisa digabungkan. Yang kemudian yang kedua ada ragam hias flora atau tumbuhan. Tentunya kalian sudah paham ya tentang flora yang bisa dapat dijumpai pada barang-barang seni seperti bordir, batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, patung, dan benda seni lainnya. Lihat pada gambar, ini gambar kain batik ya. Tentunya kalian semua sudah punya kain batik ataupun sulaman atau bordiran di rumah ya. Ragam hias, motif ragam hias selanjutnya adalah
jenis fauna atau hewan. Bentuk motifnya diambil dari hewan tertentu yang umumnya telah mengalami perubahan bentuk dan gaya. Ragam hias fauna bisa dijadikan sarana mengenalkan kearifan lokal daerah tertentu ya, yang mempunyai ciri khas, misalnya burung cendrawasih dari Papua, kemudian komodo dari Nusa Tenggara Timur, gajah dari Lampung. Motif hias fauna juga dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan bordiran. Seperti halnya tadi yang motif ragam hias flora. Di samping ada gambar burung merak ya, itu bisa jadikan alternatif dari motif ragam hias fauna. Yang kedua ini ada gambar gajah ya, yang tadi terkenal dari Lampung. Oke, selanjutnya ragam hias yang nomor 4 motifnya ya, yaitu bermotif figuratif. Apa itu? Motif ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Biasanya motif ragam hias figuratif terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar ataupun mengukir ya. Contoh lihat pada gambar itu contoh-contoh motif ragam hias figuratif pada kain ataupun pada bentuk kayu. Sekarang pola ragam hias. Apa sih pola ragam hias itu? Yaitu hasil susunan dari aturan tertentu dalam bentuk dan komposisi tertentu. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan, seperti garis-garis lengkung dan lurus, lingkaran, segitiga, segi empat, bentuk mender, swastika, dan bentuk pilin, serta bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan penempatannya bisa tergantung dari tujuan. Beberapa bentuk pola ragam hias tersebut dapat berupa pola ragam hias tepi, memojok, memusat, bidang peraturan, komposisi, dan pengulangan. Adapun pola ragam hias ini dapat berbentuk pola bentuk simetris dan asimetris, serta pola geometris juga. Ini ada beberapa pola ragam hias. Ya, ini ada gambar pola ragam hias geometris beraturan. Seperti ini contohnya, contoh gambarnya. Kemudian pola ragam hias geometris tidak beraturan. Ada juga pola ragam hias ceplokan. Kemudian pola ragam hias kawung. Selanjutnya pola ragam hias motif pilin. Bentuknya seperti parang ya. Batik parang. Kemudian ada pola ragam hias motif tumpal. Biasanya banyak dijumpai dalam kain batik ya. Kemudian pola ragam hias swastika, bentuknya seperti huruf S, tetapi digabung-gabung. Ada pola ragam hias bentuk mender. Kemudian bentuk pepatraan. Bentuk pepatraan ini hasil ukiran ya. Kemudian kekarangan, pola ragam hias kekarangan. Jenis pola ragam hias selanjutnya adalah keketusan. Lihat pada gambar, ini polanya
kemudian ada pola ragam hias kekarangan fauna yang tadi kekarangan berbentuk flora ya. Selanjutnya pola ragam hias berbentuk motif Garuda, ada motif naga asok, biasanya ini terdapat pada kain Cina. Kemudian yang terakhir pola ragam hias figuratif. Untuk penjelasan pola ragam hias ini kalian bisa baca di buku atau di sumber lainnya ya. Alat dan media dalam menggambar ragam hias. Bahan yang dapat digunakan dalam menggambar ragam hias ada dua, yaitu bidang gambar dan pewarna. Di antaranya alat dalam menggambar ragam hias ada mistar, jangka, kuas, palet, dan pensil. Sedangkan bahan pewarnanya ada pensil gambar, pensil warna, krayon, cat air, cat poster, tinta bak, dan cat minyak. Kemudian bidang gambarnya atau medianya, kita bisa menggunakan kertas gambar, kain kanvas, kaca, triplex, dan tembok. Selanjutnya ada teknik menggambar ragam hias. Teknik dalam menggambar ragam hias ada beberapa macam ya, di antaranya teknik mistar. Teknik mistar itu menggunakan alat penggaris ataupun jangka yang bisa menghasilkan garis lengkung, garis beraturan, dan garis lurus. Contoh, kalian bisa menggambar lingkaran segi 4, segi 5, segi 3 ataupun segi 8, dan juga bisa elips. Yang kedua, teknik manual. Teknik arsir, ada teknik arsir ya, ada contoh gambarnya. Kemudian teknik akuarel, ada teknik plakat, teknik dazzle, dan teknik point list. Teknik ragam hias selanjutnya ada teknik modifikasi. Yang pertama ada teknik stilasi, adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Namun ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Contoh pada gambar, ada gambar kelinci, kemudian distilasi seperti ini gambarnya. Modifikasi selanjutnya ada teknik deformasi, yakni cara dalam menggambar yang mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya sehingga menjadi sesuatu yang baru dan kesan karyanya lebih terlihat sederhana dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya. Lihat contoh, ada gambar kupu-kupu, setelah dideformasi bentuknya seperti ini, disederhanakan ya, dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya. Teknik modifikasi selanjutnya, yang terakhir ini ya, adalah teknik distorsi. Distorsi adalah cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk yang digambar dan mengubah proporsi sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan antara bentuk yang digambar dengan objek aslinya. Lihat pada contoh gambar ya, ada gambar rusa bertanduk, hasilnya jadi seperti ini setelah digunakan teknik distorsi. Yang terakhir
adalah prosedur menggambar ragam hias. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian bisa menyiapkan bahan dan alat dalam menggambar. Kemudian, tentukan tema yang akan digambar. Yang ketiga, kalian bisa menentukan teknik menggambarnya. Apa yang bisa kalian pakai? Teknik Mista, teknik manual, atau teknik tadi distorsi, ada teknik stilasi. Kemudian yang keempat, tentukan bidang ragam hias yang akan dipakai. Setelah itu kalian bisa membuat sketsa, dan setelah selesai kalian bisa mewarnai ragam hias tersebut. Dan yang terakhir adalah penyelesaian akhir atau finishing, dengan kalian memberikan efek ya, garis tebal, gelap terang, tebal tipis, dan lain sebagainya. Dengan catatan ya, gambar harus mengikuti bentuk pola gambar ragam hias yang ada, seperti pola gambar ragam hias yang beraturan atau tidak beraturan. Menggambar ragam hias juga harus memperhatikan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan harmonisasi. Semoga dengan adanya penjelasan tadi, ilmu dan pemahaman kalian mengenai ragam hias semakin bertambah ya. Terima kasih banyak. Raihlah mimpimu dan cita-citamu dengan giat belajar dan banyak membaca. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.